Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang di P3K 2021. Welcome back di GSP Channel Sharing and Learning. Oke, hari ini kita masuk ke pembahasan tryout yang kedua. Wah, gak kerasa ya udah sampai tryout yang kedua. Dimana yang sudah tryout, apakah meningkat teman-teman hasilnya? Semoga meningkat ya, dan akhirnya nanti ketika tes, teman-teman langsung lolos PG dan bisa dapat NIP P3K 2021. Amin. Oke, jadi soal-soal di pembahasan ini langsung aku ambil dari soal tryout kedua ya, asli dari SIM PKB. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa teman-teman untuk like video ini, subscribe buat yang belum, nyalakan lonceng notifikasinya, komen, dan juga share ke teman-teman dan sosial media kalian supaya lebih banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Oke, aku ingetin juga ya buat teman-teman yang belum daftar tryout ketiga, silakan untuk daftar, linknya ada di deskripsi box, ada 2 link ya, link untuk pedagogik dan juga untuk profesional SD. Jadi di situ nanti teman-teman tinggal tulis saja formatnya nama dan juga emailnya, karena nanti tryout-nya itu full timer dan akan dikirim ke email teman-teman semuanya. Oke, kita langsung saja ya ke pembahasan. Oh iya, satu lagi, buat teman-teman jangan lupa juga yang belum join untuk join ke grup Telegram. Linknya juga ada di deskripsi box. Jadi di situ nanti ada sharing, ada bahas soal, polling, tryout, dan lain sebagainya. Oke, let's go. Soal nomor 1, sudut dalam berseberangan yang ditunjukkan gambar di atas adalah. Oke, sebelum kita bahas ke soal, ini kita bahas dulu ya macam-macam sudut. Nah, yang pertama adalah sudut sehadap. Sudut sehadap itu contohnya yang apa? Contohnya yang apa lagi? Contohnya yang mana? Nah, sudut sehadap itu contohnya adalah L2 dan juga K2. Jadi dia berhadapan. Ini kan sebelah sini. Dia berhadapan di sini. Itu namanya sudut sehadap. Lalu mana lagi contoh sudut sehadap? Ya, di sini ada L1 dan juga K1. Oke, aku hapus dulu ya. Mana lagi contoh sudut sehadap? Ini ya yang berhadapan ada L3 berhadapan dengan K3. Jadi dia sama-sama ke sana nih. Nih, sehadapkan ya. Lalu yang terakhir adalah K4 dan juga L4. Nah, semoga bisa dipahami ya. Ini adalah sudut sehadap. Yang kedua, itu sudut dalam berseberangan. Yang namanya dalam itu ya berarti ada di dalam sini nih sudutnya. Cuman yang di dalam sini. Yang di luar ada L2, L3, K1, K4 itu nggak ikut. Jadi sudut dalam ada di dalam sini saja. Nah, ada 2 sudut dalam ya. Sudut dalam berseberangan dan nanti ada sudut dalam sepihak. Nah, ini kita yang sudut dalam berseberangan dulu. Oke, dalam berseberangan. Jadi, apa ya kata-katanya dia harus nyebrang gitu. Contohnya ini, ini L berapa ya? L1 dengan K3. Nah, L1 dan juga K3 itu adalah sudut dalam berseberangan karena dia berbatasan dengan garis dan dia kayak harus nyebrang gitu loh ke sini. Nah, gitu kan. Dan contoh yang lain adalah L4 dengan K2 karena ini sudut dalam. Jadi hanya yang ada di dalam. Lalu selanjutnya masih sudut dalam itu sepihak. Berarti dia tidak usah nyebrang. Nah, ini sepihak kan? Satu pihak, satu baris. L1 dan K2, lalu L4 dan juga K3. Seperti itu. Lanjut. Nah, tadi kan yang sudut dalam. Sekarang adalah sudut luar. Sudut luar yang mana ya? Yang di luar garis ini. Yang di dalam dia nggak ikut. Nah, ini dia acuhkan saja nih.
cuekin ya. Jadi yang ada di luar ini namanya sudut luar. Sama juga dengan sudut dalam tadi, ada yang namanya sudut luar berseberangan dan juga sudut luar sepihak. Nah, sama aja konsepnya kayak tadi. Berarti kalau sudut dalam sepihak itu adalah L2 dan mana ayo? Dan K1 ya kan, karena dia sepihak. Nah, satu lagi L3 dan K4. Ya, tepat sekali. Oke, itu adalah sudut luar sepihak. Lalu sudut luar berseberangan, berarti dia nyebrang nih. Dari L2 yang di luar, dia nyebrang ke sini. K4, ya kan terpisahkan oleh garis gitu. Ibaratnya garisnya itu jalan, jadi dia harus nyebrang dulu kan. Nah, ini sudut luar berseberangan, L2, K4. Satu lagi pasangannya L3 dan juga K1. Nah, berdasarkan itu, soalnya adalah sudut dalam berseberangan. Masih ingat yang tadi? Coba kita cek satu-satu ya. Ini aku hapus dulu deh. Oke, L1 dan L3. L1 di mana? L1 dan L3. Bukan ya, bukan L3-nya tidak ada di dalam. B. L1 dan K3. Ini dihapus dulu. L1 di sebelah sini dan juga K3. Nah, sama-sama ada di dalam dan dia harus nyebrang. Berarti betul ya, jawabannya adalah yang B. Nah, teman-teman besok kalau ketemu soal begini, udah sampai ke B, ketemu jawabannya, udah lewatin aja. Gak usah cek yang C, D, dan juga E. Tapi ini kita boleh cek untuk semakin paham ya dengan materi sudut ini. L1 dan K1. L1 dan juga K1. Bukan ya, yang satu di dalam, yang satu di luar. Itu adalah sudut sehadap. Lalu L2 dan K1. L2 dan K1 itu sama-sama di luar, berarti sudut luar. Lalu dia nggak usah nyebrang, berarti sudut luar sepihak. L2 dan K2. L2 di mana sih? Oh, L2 di sini ya. L2 dan K2 di sini. Yang satu di luar, yang satu di dalam, terus hadapnya sama ya, sudut sehadap. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nomor 2. Mantel bumi bersifat melindungi bagian dalam bumi. Lapisan mantel bumi yang wujudnya agak kental, tebalnya 100-400 km adalah litosfer, atmosfer, mesosfer, autosfer, atau astenosfer. Oke. Jadi lapisan mantel sendiri, nah teman-teman kan lapisan bumi itu ada 3 ya, inti bumi, mantel bumi, dan juga kerak bumi. Inti bumi itu lagi ada yang inti bagian dalam dan bagian luar. Sementara lapisan mantel bumi itu terdiri dari litosfer, lalu ada astenosfer dan juga mesosfer. Jadi pasti antara 3 itu, sementara B dan juga D itu udah pasti lewat ya, kita eliminasi. Nah, kita bahas satu-satu. Oke, lapisan mantel bumi. 1. Litosfer itu letaknya paling atas dari selimut bumi, terdiri dari materi yang wujudnya padat, dengan tebal 50-100 kilo. Bersama-sama dengan kerak bumi sering disebut pula lempeng litosfer yang mengapung di atas materi yang agak kental, yakni astenosfer. Jadi dia paling atas ya, kalau urutannya dari inti bumi dia yang paling atas. Yang kedua, astenosfer itu lapisan yang letaknya ada di bawahnya litosfer. Wujudnya kental, tebalnya 100-400 meter. Karena itu kecepatan gelombang pada saat melewati lapisan ini agak menurun. Nah, kita sudah dapat ya jawabannya yang tadi itu astenosfer. Lanjut.
Yang ketiga adalah mesosfer. Wujudnya padat dengan tebalnya itu 2400 sampai 2750 km, letaknya di bawah astenosfer. Kecepatan gelombang primer bertambah 8 km per detik di litosfer sampai dengan sekitar 13 km per detik di lapisan ini. Oke, kalau urutan dari bawah berarti ini dulu ya. Mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Oke, jawabannya yang ini, astenosfer. Kita lanjut. Next soal nomor 3. Pak Danu membeli 20 kaleng oli mesin yang kapasitasnya 3,6 liter seharga 3.040.000. Oli tersebut dijual eceran untuk layanan ganti oli mesin sebanyak 1/5 liter. Dikenakan biaya ganti oli 58.000. Maksudnya setiap motor itu kan 1/5 liter, biayanya 58.000 gitu. Banyak keuntungan yang diperoleh Pak Danu adalah, oke, kita akan mencari untung. Ini pernah keluar di tryout 1, namun beda ini ya. Beda angkanya, kalau konsepnya masih sama. Nah, jadi kan ada 3,6 liter yang pertama ini. Jadi ada 3,6 liter. Lalu ada 20 kaleng. Jadi kita cari dulu semuanya 20 kaleng itu, setiap kalengnya 3,6 liter. Jadi ada berapa liter? Ya, kita kalikan 2 saja. Jadi 72. Oke, karena ini tadi ada 1 koma di belakang ya, 1 koma di belakang, lalu ini ada 0 yang belum ditulis, jadi impas ya, 72. Lalu setelah itu 72 liter. Oke, dan 75 liter itu setiap motor dapatnya 1/5 liter. Jadi kita cari dulu setelah dibagi dengan ini, nanti dapat berapa motor atau berapa kali gitu ya. 72 kita bagi dengan 6/5. Iya kan, 6/5. Sama dengan, di sini deh, sama dengan 72 kali 5/6. Oke, kita sederhanakan. 7 dibagi 6, 1. Sisa 1 ya, 12 bagi 6, 2. 12 dikali 5 itu 60. Jadi ada 60 kali atau 60 motor. Nanti yang bisa diisi olinya. Nah, setiap motor itu biayanya 58.000. Jadi kita kali 58.000 dengan 60 ini. Kan ada 60 kali ya. Kita kalikan, 8 dikali 6 itu 48, masih 4, 5 dikali 6, 30, 34. Oke, 348, tadi ada 60, jadi nolnya 1, 58.000 masih ada nolnya 3. Ya, jadi 3.480.000 itu harga jual semuanya. Nah, sementara Pak Danu tadi beli dengan harga 3.040.000. Kita cari untungnya adalah harga jual, HJ, dikurangi harga beli. Itu ketemu untung atau laba, ya. Jadi kita kurangi langsung saja dengan 3.040.000. Oke, kita kurangi 0, 0, 0, 0 lagi. 8 dikurangi 4, itu berapa? 4 ya. 4-nya masih tetap. Oke, jadi 440.000. Jawabannya yang B. Next. Nomor 4. Jumlah suku-suku deret aritmatika yang suku pertamanya 204, suku terakhirnya 294, dan bedanya 6. Nah, ini juga keluar kemarin di tryout yang pertama, cuman ini ganti angka aja ya. Kita langsung, karena kemarin sudah dijelaskan, jadi kita langsung masuk aja. Ini UN. Itu sama dengan A plus N min 1B. Nah, kita tinggal masukkan saja, sama dengan A-nya kan di situ 204, ditambah N-nya yang kita cari, kurangi 1, bedanya itu adalah 6. Sama dengan
204 ditambah N kita kalikan 6, jadi 6N. Lalu ini negatif 1 dikali 6, negatif 6. Sama dengan 204 kita kurangi dengan N. Kita tulis dulu aja 6N-nya ya. Ditambah 204 langsung kita kurangi dengan 6. 14 dikurangi 6 itu 8. Masih 9 ya, depannya masih 1. Jadi 6N sama dengan 198. Tadi kan UN-nya 294 ya. Oke, kita pindah ruaskan ke sisi kiri. 294, jadi kurang ya, dikurangi 198 sama dengan 6N. N, kok mau nulis U ini? N ya. Oke, 14 dikurang 8 itu berapa? 14 dikurang 8, 6 ya. Lalu ini 9-nya tinggal 8, pinjem 18 dikurang 9 itu 9. 96 sama dengan 6N. Biar mudah kita balik saja, berarti N sama dengan 96 dibagi 6 ya. Jadi N sama dengan 9 dibagi 6 itu 1, masih 3, 36 dibagi 6, 6. Jadi N-nya adalah 16. Oke, kita tinggal masukkan saja karena yang dicari jumlah suku deret aritmatika, jadi kita cari Sn. Sn sama dengan N per 2 dikali dengan 2A plus N min 1B. Jadi ini nanti kita kerjakan dulu yang di dalam kurung ya. Sama dengan N-nya kan tadi sudah ketemu ya. N-nya itu 16 masih per 2. Lalu 2 dikali A-nya 204 ditambah N-nya berapa tadi? 16, langsung saja ya. 16 dikurangi 1 itu 15. 15 dikali bedanya 6. Nah, ini karena kali nanti kita kerjakan dulu. Sama dengan, ini boleh langsung disederhanakan jadi 8. 2 dikali 204 itu 408. Ditambah 15 dikali 6 itu 90. Oke, jadi kita tambahkan dulu ya. Sama dengan 8 dikalikan 8 tambah 0, 8, 0 tambah 9, 9, 4 ditambah 9, 13. 1000, kok 1000? Ini kan 9-nya tadi udah ditambahin ya. Tinggal 4 ya, 498. Oke, langsung kita kalikan. 8 dikali 8 itu 64, masih 6. 9 dikali 8, 72 ya, tambah 6 berarti 8. 7. 8 dikali 4 itu 32, ditambah 7, 39. Jadi 3984. Oke, di sini ada 2 ya, ada D dan juga E. Ya udah, pilih salah satu saja yang mana. Karena ini memang tadi di soal aslinya gitu, ada 2 opsi yang 3984. Nah, sebenarnya tadi sampai sini 8 dikali 8 itu kan belakangnya 4. Sebenarnya nggak usah dihitung sampai ketemu sih, karena kan yang opsi A, B, dan juga C itu belakangnya 0. Udah bisa kita eliminasi gitu. Soal nomor 5. Berikut merupakan beberapa fungsi makanan. Fungsi lemak dalam makanan adalah 1. Sebagai cadangan makanan, itu benar ya, fungsi lemak. 2. Membuat enzim dan proses kimia tubuh. Itu adalah fungsi dari enzim, berarti bukan. Membangun sel tubuh yang baru atau yang rusak, itu fungsi dari protein, berarti bukan juga. Pelarut vitamin, iya ya, kita tahu kalau lemak itu bisa melarutkan vitamin, yaitu ADEK, ADEK.
Yang kelima, sebagai antibodi itu juga fungsi dari protein. Jadi yang merupakan fungsi lemak itu adalah 1 dan juga 4. Jawabannya adalah yang B. 6. Jika kita melakukan perjalanan ke Amerika dengan menukar uang 60 juta dan ketika kita kembali ke Indonesia membawa sisa uang 50 dolar. Oke, berangkatnya 60 juta ya. Kurs beli itu 14.000, sedangkan kurs jualnya 15.000. Maka uang dolar yang ditukarkan pada saat berangkat dan rupiah yang ditukarkan saat kembali adalah, oke, jadi kan uang rupiahnya itu 60 juta ya, kita tulis 60 juta. 60 juta itu adalah nolnya 6. 0, 0, 0, 0, 0. Kita akan tukarkan dengan dolar. Nah, jika kita tukar itu kita ikutnya kurs jual karena kan kita jual kan uangnya dan kita dapatnya dolar. Oke, jadi kita bagi dengan 15.000. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja. 16 dibagi 16 lagi 60 bagi 15 itu 4 ya. Jadi 4.000 dolar itu yang kita dapatkan. Oke, bisa kita langsung eliminasi opsi A, B, C. Karena ini kan yang ditukarkan. Nah, yang D sama E itu ya 4.000. Kita tinggal cari yang belakang. Jadi uang rupiah yang ditukarkan saat kembali kan. Nah, tadi sisanya adalah 50 dolar. Dan uang rupiahnya itu berarti kita masuknya ke kurs beli. Ya, jadi kita kalikan 50 dolar dengan 14.000. 50 dikali 14.000. Oke, 14 dikali 50 itu kan 70 ya. 70, nolnya masih 4. Ya, berarti 700.000. Jawabannya adalah yang D. Next, soal nomor 7. Belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik. Ini ya, pemberian makna kita garis bawahi kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi. Ini kayaknya sampai sini udah bisa ketebak ini maksud soalnya. Yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya. Memungkinkan mengarah pada tujuan tersebut merupakan teori belajar. Apakah konstruktivis, behavior, kognitif, humanis, atau cybernetik? Ya, tepat ya. Jawabannya adalah yang A, konstruktivistik atau konstruktivisme. Jadi, menurut teori ini, belajar itu usaha pemberian makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya, memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Nah, oleh karena itu, pembelajaran nih diusahakan supaya siswa itu dapat kita dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan secara optimal pada diri siswa. Jadi, belajar itu sebagai suatu usaha memberi makna oleh siswa kepada pengalamannya melalui proses asimilasi dan akomodasi yang nantinya akan membentuk suatu konstruksi. Nah, ini konstruksi kata kunci lagi ya, membangun pengetahuan yang menuju pada kemutahiran struktur kognitif. Jadi teori ini dalam kegiatan belajarnya itu memberi sumbangan besar dalam membentuk siswa menjadi kreatif, produktif, dan mandiri. Itu kata kuncinya. Next ke soal nomor 8. Roni berlatih musik 4 hari sekali, Ari 5 hari sekali, Yudit 6 hari sekali. Mereka bertiga berlatih bersama, yang kedua itu tanggal 5 Februari 2021. Mereka bertiga berlatih bersama untuk yang pertama kalinya tanggal yang aku garis bawah itu ya ada sekali, setiap gitu kan ya, lalu bersama-sama adalah ciri-ciri soal yang dikerjakan dengan KPK. Jadi kita cari dulu KPK dari 4, 5, dan 6. Sebenarnya ini dilihat aja udah ketahuan jawabannya KPK-nya berapa, tapi nggak apa-apa kita hitung aja ya. 4, 5, dan juga 6. Bisa dibagi dengan angka 2, itu masih 2, 5-nya nggak bisa, 6-nya masih 3. 2 lagi, ini habis.
5 dan tetap 3 kurang panjang. Oke. Dibagi 5, ini tadi habis, masih 3, dan dikalikan dengan 3. Oke, habis semua ya. Nah, kita tinggal kalikan saja semuanya, 2 kali 2 kali 5 kali 3. Berarti 4 dikali 15, KPK-nya adalah 60. Oke, karena tanggal 5 Februari itu mereka bersama kedua kalinya. Nah, ini biasanya kan pertama kali, lalu nanti yang ditanyakan kedua kali ya. Dan ini yang ditanyakan adalah pertama kali, jadi kita hitungnya mundur. Kita akan hitung mundur. Oke, jadi dari 60, di 60 KPK-nya tadi ya, kita akan ketemunya 60. Lalu pada bulan Februari, berarti kita kurangi Februari karena mundur ya, kita kurangi dengan Februari 5. Jadi masih 55. Setelah itu kita kurangi dengan Januari. Ini tadi Februari ya. Januari itu kan 31 hari. Jadi ini masih 4, 24. Lalu bagaimana? Nah, sekarang berarti Desember. Ini yang dimaksudkan 24 hari dihitung mundur dari akhir Desember gitu kan. Jadi 31 kita kurangi dengan 24. Gitu, bukan ketemunya tanggal 24 seperti kalau kita ngitung seperti biasanya yang maju gitu ya. 31 dikurangi 24 itu 7. Jadi jawabannya adalah 7 Desember. Ini harusnya 2020 kan karena tahun sebelumnya. Ini 2021. Ya, 7 Desember 2020. Jawabannya yang D. 9. Perkembangan kognitif peserta didik sekolah dasar berada pada tahap operasional konkret, sehingga mereka merasa kurang memahami materi pelajaran yang disampaikan gurunya secara verbal saja. Proses pembelajaran tersebut akan efektif jika disertai dengan media, apakah lingkungan sekitar, apakah globe, foto lingkungan, poster atau buku bacaan. Nah, karena di sini operasional konkret ya, yang paling nyata itu adalah lingkungan sekitar, jelas sekali. Jadi konkret ini, misalkan kita mengajarkan siswa itu materinya tentang pertumbuhan tanaman misalkan. Nah, kita ajak ke halaman sekolah, ada pohon, ada bunga. Nah, kita ajak ke situ untuk mengamati dan sebagainya. Berarti langsung ya dengan dengan lingkungan sekitar yang nyata. Nah, itu adalah perkembangan kognitif dalam tahap operasional konkret. 10. Penerapan iptek yang makin maju dalam kegiatan ekonomi memunculkan pengembangan konsep alternatif pemanfaatan sumber daya. Maksudnya adalah apakah keragaman sumber daya dan keanekaragaman pemanfaatannya, ataukah suatu barang memanfaatkan berbagai faktor produksi, atau penyediaan sumber daya yang sebesar-besarnya, penghematan penggunaan sumber daya, ataukah pemanfaatan sumber daya pengganti. Oke, jadi alternatif itu kan artinya pengganti ya. Jadi semakin maju kegiatan ekonominya itu sekarang muncul yang namanya alternatif pemanfaatan sumber daya. Jadi alternatif itu adalah kita memanfaatkan sumber daya pengganti. Jawabannya adalah yang E. Sekarang kan sumber daya BBM itu semakin lama akan makin habis. Jadi muncullah pengembangan konsep alternatif ini, mulai dari energi angin, air, lalu ada apa lagi ya, panas bumi, ada lagi biogas, bioetanol, biodiesel, dan lain sebagainya. 11. Masjid Kudus merupakan salah satu hasil asimilasi antara budaya Islam dan juga Hindu. Percampuran ya, perpaduan. Hal ini ditunjukkan oleh apakah mimbarnya yang menyerupai teratai, ataukah B. terdapat ukiran tumbuh-tumbuhan dan hewan pada pintu masuk, C. kesamaan fungsinya sebagai tempat ibadah, bukan ya, atapnya bentuknya seperti pura, atau E. menaranya yang menyerupai candi. Nah, ini sepertinya mudah ya. Jawabannya yang E, menaranya yang menyerupai candi.
Jadi Masjid Menara Kudus itu tampak beda jika dibandingkan dengan masjid-masjid pada umumnya. Keunikan tersebut terlihat dari bangunan menaranya yang ada di sebelah tenggara masjid. Jadi menara itu menyerupai Nel Kulkul atau bangunan penyimpan kentongan di Bali. Nah, jadi dari karakteristik ini, Masjid Menara Kudus mencerminkan sikap tenggang rasa atau toleransi yang sudah ada sejak dulu. Kenapa bisa ada asimilasi seperti itu? Karena dulu cara penyampaiannya yang dilakukan oleh Sunan Kudus itu dalam mengajarkan Islam tetap menghormati masyarakat Kudus yang sudah memeluk ajaran Hindu. Next ke soal nomor 12. Pancasila ditetapkan sebagai sumber hukum dasar nasional, yaitu ketuhanan Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penetapan tersebut berdasarkan, oke teman-teman dibaca dulu opsinya A sampai E, kita bahas satu persatu. TAP MPR nomor 3 tahun 1998. Itu adalah tentang pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Soeharto selaku Mendataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Berarti bukan ya. Yang kedua, TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Itu adalah tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan. Yang C, TAP MPR nomor 5 tahun 2000 itu menetapkan arah kebijakan untuk melaksanakan rekonsiliasi dalam usaha memantapkan persatuan dan kesatuan nasional melalui mekanisme hukum dan politik, serta melalui sosialisasi dan proses pembudayaan sehingga dapat menjadi pedoman langkah tingkah laku bernegara bagi penyelenggara negara dan juga masyarakat. Lanjut yang opsi D. TAP MPR nomor 4 1999 itu tentang otonomi daerah. Lalu yang terakhir TAP MPR nomor 20 tahun 66 itu tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundangan, yaitu tentang pembubaran PKI. Jadi soal nomor 12 itu jawabannya tadi ya yang B, tentang urut-urutan perundang-undangan, yaitu TAP MPR nomor 3 tahun 2000. Next kita ke soal nomor 13. Peserta didik melakukan pembuatan proyek sesuai jadwal. Ini, membuat proyek sesuai jadwalnya. Lalu mencatat setiap tahap, mendiskusikan masalah, lalu menyelesaikan tugas proyek dengan guru ya. Nah, itu adalah sintak project based learning, tahap yang mana? Silahkan dibaca dulu opsinya. Nah, ini di sini kan bersama dengan guru ya, membuat proyek, mencatat, mendiskusikan, itu adalah ketika memantau keaktifan dan perkembangan proyek. Oke, jadi di sini di yang paling bawah ya, memonitor keaktifan dan pengembangan proyek. Jadi selama kegiatan itu guru memantau keaktifan peserta didik dan peserta didik sendiri melakukan pembuatan proyek sesuai dengan jadwal, mencatat tahapan, mendiskusikan masalah yang muncul dalam penyelesaian tugas proyek dengan guru. Oke, jadi ini apa ya, yang kemarin itu yang keluar kadang project based learning, kadang problem based learning, bisa lagi nanti yang lain. Jadi teman-teman memang harus paham banget dengan sintak dari masing-masing masing-masing model pembelajaran ini. Soal nomor 14.
Gambar di atas adalah persegi panjang ABCD yang di dalamnya terdapat lingkaran P dan juga Q yang saling bersinggungan dan menyinggung sisi persegi panjang ABCD. Jika panjang jari-jari P itu 14, maka luas persegi panjang ABCD adalah... Oke, jadi ini kan ada dua lingkaran ya, dua lingkaran. Lalu jari-jarinya itu 14. Maka kalau sampai pojok sini kan diameternya 2 kali, berarti 28. Sama saja dengan lebar dari persegi panjang. Sementara panjang dari persegi panjang itu kan ada dua lingkaran. Jadi sama saja dengan 2 kali diameter. Jadi 2 kali 28 adalah 56. So, kita cari luas dari persegi panjang, kan panjang kali lebar, jadi 56 kali 28. Langsung saja ya. 6 dikali 8 itu 48. Ya udah jawabannya yang D. Ini kan yang lain belakangnya 62, 62. Udah sebenarnya nggak perlu dihitung. Kalau kita tadi udah bener ini 28-nya bener, 56-nya bener. Lalu kita cek lagi memang cari luas persegi panjang yang rumusnya panjang kali lebar. Ya udah teman-teman pilih aja lalu kita lanjut ke soal berikutnya. Tapi ini kita boleh cek ya. Masih 4 tadi. 5 kali 8, 40. Jadi 44. Ya. 28 dikali 56, bener ya. Lanjut, 6 dikali 2 itu 12, 5 dikali 2, 10, 11. Oke, 8, 6, 5, 1, 1568. Sama ya. Soal selanjutnya, nomor 15, bumi itu ada 3 lapisan. Urutannya dari dalam sampai keluar adalah, tadi udah dibahas sih kayaknya. Gampang ini ya, inti bumi, mantel bumi, kerak bumi. Jawabannya adalah yang C. Oke, bisa dilihat di sini ya, dari dalam. Itu ada inti dalam, inti luar, lalu mantel yang tadi kita bahas, dan juga kerak bumi. Kerak bumi itu tempat di mana kita tinggal sekarang. Next, soal nomor 16. Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini tercantum dalam, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Ini pasti kalau yang kemarin ikut SKD yang sudah hafalin pasal-pasal pasti masih hafal ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu. Yang pertama, pasal 29 ayat 1, ini maksudnya ayat 1 ya, bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Lalu ini 29 ayat kedua itu negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Lalu pasal 28 ayat 1, setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tugasnya melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dan yang terakhir, pasal 30 ayat 2, itu usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Oke, jadi jelas ya jawabannya adalah yang C. Nah, kalau dulu aku ada itu print yang 1 lembar. Jadi 1 lembar itu udah mencakup semua pasal itu, lalu aku tempel di lemari, di kamar pokoknya. Jadi setiap kali lihat ya sambil hafalin gitu. Oke, next kita ke soal nomor 17. Unsur-unsur komunikasi berdasarkan definisi dan model komunikasi dalam konteks pesan dalam bentuk simbol-simbol dilewatkan dari komunikator ke komunikan, diantaranya melalui panca indera, yaitu merupakan, silakan teman-teman untuk baca dulu. Jadi ini kan ada ada konteks pesan, simbol,
dilewatkan dari komunikator ke komunikan. Ini kata kuncinya dilewatkan. Itu jawabannya adalah D, saluran atau media. Jadi ini modul apa sih pedagogik ya, keluar lagi. Yang kemarin juga ada tentang ini, dibolak-balik aja soalnya harus paham benar-benar ya teman-teman ya. Oke, kita bahas lagi pengirim atau komunikator. Itu adalah ya orang yang menyampaikan materi itu ya. Kalau dalam pembelajaran ya berarti ya guru itu sendiri yang menyampaikan materi kepada siswa. Lalu pesan atau message adalah maksud atau informasi sendiri yang akan disampaikan oleh komunikator tadi melalui simbol-simbol. C. Penyajian ulang atau decoding itu adalah proses yang dilakukan oleh komunikan untuk menginterpretasikan simbol-simbol yang diterimanya menjadi makna. Jadi setelah si siswa itu tadi menerima, lalu simbolnya tadi diolah lagi sehingga paham betul maknanya itu apa. Yang E itu sama ya, penyajian atau encoding. Hampir sama sih. Oke, jadi jelas ya jawabannya adalah yang D. Soal nomor 18. Seorang anak mempunyai massa 50 kg. Jika percepatan gravitasinya 10 meter per second, maka berat anak tersebut adalah... Oke, jadi ini kita tinggal cari W-nya saja ya. Sini kan sudah diketahui massa, lalu sudah ada gravitasinya. Ya udah kita tinggal masukin aja. Cari W itu kan massa dikalikan dengan gravitasi. Jadi massanya 50 kilo, kita kali dengan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. 50, berarti 5, nolnya ada 2. Jadi 500 Newton. Jawabannya adalah yang B. Soal nomor 19. Pada denah lapangan upacara diketahui panjang lapangan 20 cm dan lebarnya 40 cm. Hitunglah luas lapangan upacara yang sebenarnya jika denah digambar dengan skala 1000 banding 300. Oke, kita akan mencari luas. Sudah ada skalanya di sini. Lalu ada panjang dan juga lebarnya. Nah, kita harus cari dulu panjang sebenarnya dan juga lebar sebenarnya. Oke, jadi panjang sebenarnya adalah, ini sebenarnya kita nggak usah pusing-pusing repot-repot dengan rumus ya. Memang ya, kita ada rumus seperti ini. Di atas itu JP, jarak pada peta, lalu di bawah kan bisa skala sama JS itu bisa dibolak-balik. JS, aduh, nulis S kok gini. Oke, JS gitu ya. Nah, tapi karena ini kan biar kita ada bisa lebih cepat gitu ya. Intinya kan yang namanya sebenarnya itu kan jarak sebenarnya. Artinya kan dia pasti lebih luas, lebih panjang daripada yang ada di peta kan. Dari skala yang dia dikecilkan di peta itu jarak sebenarnya ya yang lebih panjang lagi. Artinya ya kita tinggal kalikan saja, logikanya kan seperti itu. Dari yang ada di denahnya itu 20, lalu diperkecil 300, ya nantinya jadi berapa kali gitu kan, ya tinggal kita kalikan saja. Lalu konsep itu kita pakai juga nanti untuk kebalikannya. Misalkan jarak sebenarnya udah ada nih 6000, lalu skalanya 300, ya diperkecil 300, ya udah tinggal kita bagi ketemu jarak pada peta. Nah, gitu ya. Oke, jadi ini 6, nolnya ada 3. Kita langsung saja jadikan meter, karena di sini kan opsinya meter. Meter, nanti deh, ini tulis dulu deh. 6000 ya, sentimeter, sentimeter. Oke, jadi meter itu kan naik 2. Jadi kita hilangkan nolnya 2, sama dengan 60 meter. Lalu lebarnya itu kan 14, itu kita kalikan juga dengan skalanya 300. Sama dengan, kita cari 4 dikali 3 itu 2, lalu masih 1,
3 ditambah 1 itu 4. Jadi 42 meter ya. Sama dengan 42 meter. Oke, jadi ini baru kita cari lebarnya. Lebar itu kan, lebar lagi luas, itu kan panjang dikali lebar. Jadi 42 dikali 60. 42 kali 60. 6 aja deh. 12, 1, 24 jadi 25. Tadi simpen 0, 1. Jadi 2520 meter kuadrat. Oke, bisa ya, semoga bisa dipahami. Nah, kalau soal seperti ini, teman-teman, jangan dicari luasnya dulu, baru dijadikan, dijadikan luas sebenarnya, tapi cari satu-satu dulu panjang sebenarnya berapa, lebar sebenarnya berapa, baru nanti kita cari luasnya. Luas sebenarnya. Okay, the only place where success comes before work is in dictionary. Donald Kendall. Oke, jadi satu-satunya tempat di mana sukses itu datang sebelum dari usaha kita itu adalah di kamus. Kenapa? Karena di kamus itu kan S itu datangnya lebih dulu daripada W. Maksudnya urutan abjadnya kan duluan S ya daripada W. Intinya apa? Ya intinya itu kalau kita mau sukses ya kita berusaha dulu, bukan datang sukses dulu baru berusahanya terakhir gitu ya. Jadi teman-teman semangat semuanya untuk mendapatkan apa yang kita mau kan, memang harus benar-benar kita perjuangkan, dan nanti pasti ketika kita dapat hasilnya, kita sudah berusaha dengan maksimal. Wow, nanti benar-benar akan terbayarkan. Benar-benar senengnya itu double-double deh gitu. Oke, jadi sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan kali ini. Oke, stay tune di sini karena habis ini langsung akan update lagi pembahasan tryout kedua yang part yang kedua. Oke, so don't go anywhere. Tetap di CSP Channel Sharing and Learning. Jadi di sini sharing ya teman-teman, dan juga belajar bareng. Jadi saya di sini tidak menggurui atau tidak merasa yang paling pintar yang ngajarin teman-teman, enggak. Tapi di sini kita sharing bareng, belajar bareng. Kalau aku ada kekeliruan, ada salahnya, mohon dikoreksi. Sangat senang sekali dengan masukan-masukan dari teman-teman. Tapi maaf banget kadang jika komen-komennya nggak bisa dibalas satu-satu karena ya banyak juga komennya, dan kadang juga dengan ya kesibukan juga, jadi kadang ya itu nggak sempat untuk balas satu-satu. Tapi aku sempetin untuk dibaca komen semuanya teman-teman. Oke, sampai jumpa ya di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.